Kelas 6, bagaimana kabarnya? Tentunya anak-anak tetap semangat. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kelas 6 sudah masuk di materi 3, yaitu bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Yuk, mari kita mau belajar. Menyanyi adalah salah satu unsur ibadah umat Kristen yang tidak dapat diabaikan atau dilakukan secara sembarangan atau asal bunyi. Menyanyi adalah ekspresi doa dan harapan umat terhadap Tuhan. Orang Kristen menyatakan iman, doa, dan harapan melalui nyanyian. Dan melalui nyanyian pula orang Kristen mengekspresikan hati dan pikirannya tentang Allah dan karyanya. Ada banyak ragam nyanyian rohani Kristen yang dapat ditemui pada saat ini. Nyanyian itu beragam dalam hal jenis syair atau lirik, pesan, dan nadanya. Apapun ragamnya, nyanyian rohani Kristen dianggap sebagai wujud ekspresi iman umat kepada Tuhan atas segala karyanya dalam kehidupan ini. Jadi memang begitu banyak ya lagu rohani saat ini ya anak-anak ya. Ada yang slow, lembut ya nadanya, kemudian ada yang semangat, sukacita, kemudian ada yang sedikit R&B, ada ya. Nah, kemudian ada yang jenis lagunya itu dangdut ya, ada yang pop, ada yang dangdut, ada yang semi slow rock begitu ya. Itu nggak masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita menyanyikan lagu pujian, lagu rohani, itu sebenarnya cerminan dari ekspresi hati. Ketika kita menyanyikan lagu rohani dengan asbun atau asal bunyi, maka itu tiada artinya, ya, nggak ngefek. Tetapi ketika kita menyanyikan lagu rohani, lagu pujian dengan ketulusan hati kita, ya, dengan penuh penghayatan, maka itu tercermin ekspresi hati kita, sehingga apa? Itu berdampak dalam kehidupan kita. Nah, kan? Nah, itu. Iya. Kita harus bernyanyi dengan akal budi, artinya kita harus mengerti syair nyanyian yang kita ucapkan. Jadi, kita dapat menghayati sebuah nyanyian. Emosi kita dapat mempengaruhi ekspresi kita dalam bernyanyi. Demikian juga saat kita menghayati nyanyian pujian yang ditujukan kepada Tuhan, kita dapat mengekspresikan hati kita dalam nyanyian pujian. Benar sekali ya. Lalu apakah yang dimaksud dengan bernyanyi di dalam roh? Maksudnya adalah kesungguhan hati, yaitu hati yang terfokus di dalam bernyanyi untuk memuliakan Allah. Jadi ketika bernyanyi untuk memuliakan Allah, kita harus berusaha untuk memusatkan hati, sama seperti kita berdoa atau saat beribadah. Jadi ketika kita memuji nama Tuhan, ya, melalui nyanyian rohani, hati kita itu harus terpusat, fokus arahnya kemana? Ke Tuhan. Karena ketika kita menyanyikan lagu pujian, itu untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk apa? Kebanggaan diri. Oh, suaraku bagus kan? Semua orang kagum dengan aku. Itu salah besar ya. Jadi ketika kita menyanyikan lagu rohani, harus dengan apa? Harus dengan kesungguhan hati, menghayati lagu tersebut ya. Jadi ekspresi kita itu terpancar, ekspresi hati, dan hati kita terfokus hanya kepada Tuhan saja, bukan kebanggaan diri. Menyanyi dalam ibadah melibatkan hati, bukan hanya mulut yang bersuara asbun ya. Artinya kita benar-benar menghayati syair dan melodi yang ditujukan kepada Tuhan. Nyanyian yang dikehendaki Tuhan adalah nyanyian yang berasal dari hati. Dalam nyanyian harus ada perasaan, keyakinan, dan doa yang menandakan hubungan dekat dengan Tuhan. Jadi
ketika kita memuji nama Tuhan, sekali lagi Budian sampaikan, harus dengan kesungguhan hati. Karena yang dikehendaki Tuhan adalah nyanyian yang berasal dari hati. Walaupun sekalipun fals itu nadanya ketika menyanyi, nggak jadi masalah buat Tuhan. Tetapi apa? Hati kita yang dilihat Tuhan. Kesungguhan hati kita, ya, ketika kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, suku Lewi ditetapkan sebagai pekerja di rumah Tuhan. Suku Lewi bertugas mengatur ibadah agar dapat berjalan dengan lancar dan kusuk. Salah satu tugas suku Lewi adalah mempersembahkan pujian kepada Allah. Puji-pujian yang disampaikan suku Lewi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ibadah, bahkan menempati kedudukan khusus dalam ibadah. Jadi pada zaman Perjanjian Lama itu nggak main-main di dalam apa? Memilih pemimpin untuk apa? Memuji nama Tuhan. Dipilih dari suku Lewi. Jadi suku Lewi ini khusus suku yang ditugaskan untuk mengatur ibadah, ya, jalannya ibadah supaya apa? Berjalan dengan lancar. Nah, dan suku Lewi ini mendapat tugas juga mempersembahkan apa? Pujian kepada Allah, pimpin pujian, ya. Nah, menjadi seorang pemimpin pujian itu nggak asal-asalan, ya, nggak asal-asalan. Karena apa? Yang pertama harus tahu lagunya, harus ngerti nadanya, harus hafal syairnya, liriknya. Kalau tidak menguasai itu semua, maka ibadah akan kacau. Karena apa? Yang mimpin pujian nggak bener, ya, nggak paham. Nah, maka pada Perjanjian Lama dipilihlah dari suku Lewi khusus, ya, untuk mengatur jalannya ibadah dan khusus untuk mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Nggak sembarangan loh, ya. Nah, untuk gereja saat ini itu di dalam memilih pemimpin pujian itu juga ada seleksi dulu, ya. Mungkin diseleksi ketika menyanyi, ya, ini fals apa enggak nadanya gitu, ya, bisa enggak menguasai lagunya, materi lagunya. Nah, kalau bisa itu dilatih, biasanya seperti itu, ya, di gereja, ya, dilatih dan kemudian baru ditentukan di jadwal. Nah, minggu pertama siapa, minggu kedua siapa, minggu ketiga, keempat siapa, itu sudah, ya. Kalau di gereja sudah diatur seperti itu. Tetapi Budian jelaskan di sini sebenarnya suara fals itu nggak masalah bagi Tuhan. Yang penting adalah apa? Hati, ya. Tetapi untuk memimpin pujian, memimpin suatu jemaat itu suaranya tidak boleh fals. Karena apa? Memimpin orang lain, memimpin jemaat yang lain, begitu, ya. Oke, Budian lanjutkan. Dalam dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat, yaitu di kota Korintus, sebuah kota pelabuhan yang ramai yang berada di negara Yunani, berpenduduk sekitar 600.000 orang. Surat Paulus ini memberi nasihat kepada jemaat Korintus agar mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam jemaat. Mereka diminta agar menolong, menghibur, mendorong, dan menguatkan yang membutuhkan. Sayangnya, pada waktu itu jemaat Korintus hanya sibuk mementingkan satu karunia dari Allah, yaitu apa? Karunia berbahasa roh. Berbahasa roh adalah berkata-kata dalam bahasa asing atau bahasa ajaib yang tidak dimengerti oleh manusia dan tidak pernah dipelajari sebelumnya. Jemaat Korintus melebih-lebihkan karunia bahasa roh dalam ibadah umum, sehingga mereka mementingkannya lebih dari karunia yang lain. Apalagi mereka menjalankannya tanpa penafsiran. Mereka bangga jika dapat berbahasa asing dalam ibadah, padahal ibadah bukanlah sarana untuk membanggakan atau menyombongkan diri, tetapi ibadah adalah sarana untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jadi pada saat itu, ya, ketika di dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus itu memberikan surat, memberikan nasihat kepada jemaat yang di Korintus. Karena pada saat itu jemaat Korintus itu hanya mementingkan salah satu karunia saja. Jadi melebih-lebihkan karunia tersebut dan tidak menganggap penting karunia yang lain, ya. Mereka bangga mereka bisa berbahasa roh. Padahal bahasa roh tanpa penafsiran itu nggak bagus.
Jadi kalau ada yang bisa berbahasa roh, hendaklah ada yang menerjemahkannya, maka itu akan sangat bagus. Tetapi kalau hanya untuk bangga-banggaan diri, menyombongkan diri, itu tidak benar sama sekali. Kemudian kasih tahu bahwa karunia itu ada 9 ya. Karunia roh itu ada 9. Yang pertama adalah karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang kedua, karunia berkata-kata dengan hikmat ya. Yang ketiga adalah karunia iman. Yang keempat, karunia bernubuat. Yang kelima adalah karunia mengadakan mukjizat. Jadi bisa menyembuhkan suatu penyakit gitu ya. Kemudian karunia berbahasa roh ya. Kemudian ada karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, harus ada itu ya. Nah, kemudian ada lagi karunia untuk membedakan bermacam-macam roh ya. Yang ke-9 adalah karunia mengajar. Nah, jadi 9 karunia itu semua itu penting ya, semua penting. Nah, untuk itu Rasul Paulus memberitahu kepada jemaat Korintus pada saat itu ya, karena hanya menganggap satu karunia yaitu berbahasa roh itu lebih penting dari semua karunia. Itu nggak benar ya. Nah, alangkah lebih baiknya ya kan, kalau bisa berbahasa roh atau memiliki karunia berbahasa roh itu nggak usah dipakai ketika ibadah umum, tetapi apa, untuk pribadi. Ketika berdoa lagi ngomong-ngomong sama Tuhan bisa pakai bahasa roh, nggak apa-apa. Tetapi kalau dipakai dalam ibadah umum sepertinya kurang pas ya. Boleh saja dipakai di ibadah umum, tetapi harus ada yang bisa menafsirkan bahasa roh tersebut. Nah, itu nggak apa-apa, nggak masalah ya. Oke, kemudian lanjutkan anak ya. Paulus membicarakan tentang penggunaan bahasa roh secara pribadi yang ditunjukkan kepada Allah. Paulus menggunakan bahasa roh tidak hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk menyanyi, memuji, dan mengucapkan syukur kepada Allah. Nah, Paulus memberitahu bahwa bahasa roh bisa dipakai untuk apa? Berdoa, memuji Tuhan, ya. Kemudian apalagi? Untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan, tetapi untuk pribadi, ya, untuk kita sendiri, kalangan pribadi. Kemudian sampaikan lagi, kalau saatnya dipakai untuk di ibadah umum, nah itu harus ada yang menafsirkan bahasa roh tersebut. Paham anak-anak ya? Oke. Nah, bernyanyi dengan baik dalam ibadah adalah bernyanyi dengan menggunakan akal budi. Artinya tidak asal bunyi atau bersuara. Bernyanyi tidak jelas kata-kata dan cara pengucapan serta maksudnya. Sebaliknya, kita harus bernyanyi dengan pengucapan yang jelas. Kata-katanya dapat dimengerti dan isi atau tujuan nyanyian dapat dihayati oleh yang menyanyikan maupun yang mendengarkannya. Satu contoh ya, kemudian akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Jadi ada penghayatan di sini ya anak-anak ya. Jadi nggak asal nyanyi, Selamat pagi Yesus, enggak. Tapi ada ini, ada penghayatannya. Beda ya nyanyi dengan penghayatan, menghayati dengan sepenuh hati, dengan menyanyi dengan asbun, asal bunyi. Beda sekali ya anak-anak ya. Nah, untuk itu kemudian mau berpesan, ketika anak-anak mengikuti ibadah online ya pada hari Minggu, walaupun di rumah, walaupun secara online, anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik. Kalau memuji nama Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan apa? Jangan asbun. Jangan ketika ibadah disambi, dalam bahasa Jawa apa ya? Sambil main handphone atau mungkin sambil makan, tidak boleh. Tetap kalau ibadah, stay ibadah dengan baik. Oke anak-anak ya? Iya. Untuk pelajaran kita sampai di sini dulu anak-anak.
Untuk tugasnya, silakan nanti anak-anak praktek menyanyikan lagu Selamat Pagi Yesus yang sudah Budian nyanyikan tadi ya. Nanti Budian akan kirimkan videonya. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.